semua wajib belajar. Kalau kita dulunya memang ada wajib belajar 9 tahun, bahkan sampai sekarang itu masih berlaku. Iya, wajib belajar, tapi uangnya mana? Memang guru itu hebat. Syarat menjadi guru sekarang tidak boleh cepat lapar. Maksudnya gimana nih, Ustaz? Karena gajinya, ya itulah, kurang diperhatikan oleh lembaga pendidikan. Ini sebenarnya curahan hati juga. Saya sebenarnya agak risih melihat kalau orang tidak bekerja sesuai dengan bidang ilmu. Di antaranya, orang yang bukan dari jurusan pendidikan pergi mengajar. Saya tidak menyangkal bahwasanya rezekinya orang beda-beda, tentu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita mau dunia pendidikan itu makin baik, melihat juga, apa namanya ya, profesionalisme. Di sinilah saya melihat fenomena bahwasanya pendidikan ini dianggap remeh oleh banyak orang. Kenapa dianggap remeh? Banyak orang bilang semua orang bisa jadi guru. Berani nggak mereka bilang semua orang bisa jadi dokter? Mereka nggak berani bilang begitu, kenapa? Profesi kedokteran lebih dihargai daripada profesi keguruan. Dan ini yang saya sangat, apa ya, prihatinkan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan kali ini kita kembali diberikan begitu banyak nikmat ya. Salam dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda sang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini pula kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita dan tema yang akan kita bahas ini cukup menarik tentang bagaimana metode pendidikan yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ini Bapak Abdul Mukti, tentang bagaimana deep learning yang coba untuk dihadirkan di dunia pendidikan. Dan telah bersama kami narasumber yang begitu spesial. Beliau merupakan Sekretaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yakni Al-Ustadz Agil Husain Abdullah SS MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, bikhair, sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Syukur, Ustadz, sudah hadir di Nuansa Podcast. Saya yang syukron, karena sudah dipercaya menjadi narasumber pada kegiatan ini. Ya, barakallahu fiikum, Ustadz. Fikum Oke. barakallah. Kesibukan saat ini ngapain, Ustadz? Untuk saat ini sebagai akademisi ya, sebagai akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar dalam program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, dan juga sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Makassar dalam bidang pendidikan Islam. Ya, di sini saya mengampu mata kuliah pedagogi sebagai kepakaran ya, seperti itu. Selain itu di luar kampus aktivitas juga sebagai associate trainer di lembaga pelatihan kompetensi generasi Faqih Fiddin. Itu biasanya kita membawakan pelatihan-pelatihan kompetensi seputar pendidikan dan dakwah Islam. Selain itu juga sebagai mubalik ya, aktif juga di Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, dan juga sebagai mubalik dalam yayasan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, seperti itulah. Masya Allah, kayaknya sibuk sekali. Jadi syukur kita bisa bersama Ustadz di kesempatan kali ini. Boleh diceritakan Ustadz, perjalanan pendidikan Ustadz mulai dari SD hingga perkuliahan saat ini, Ustadz? Ya, oke. Mmm, ya dari awal sekali ya, saya lahir 29 November 1995. Jadi umur saya sekarang 29 tahun. Masih muda, Ustadz. Ya, jalan jalan 30, ya, jalan 30. Pendidikan itu saya sering pindah-pindah, Makassar, Palembang, karena bapak saya itu tentara angkatan laut, TNI, ya, dan sering pindah-pindah tugas, bolak-balik Makassar, Palembang, dan saya kebetulan lahir di sini, di Ujung Pandang ini, di Makassar, namanya dulu Ujung Pandang. Namun pendidikan saya sebagian besar itu di Palembang. Jadi besarnya di Palembang, makanya saya tidak tahu bahasa Bugis, tidak tahu bahasa Makassar. Cuma mengerti saja, Tahu artinya ya, Ustadz? tahu artinya tapi tidak tahu membalas. Seperti itu. SD di SD Negeri 120 di Palembang, kemudian tamatnya itu tahun 2007. Kemudian lanjut SMP Negeri 9 Palembang juga, tahun yang sama 2007, kemudian lulus tahun 2010. Nah, di sini akhirnya saya pindah permanen ke Makassar. SMA-nya di sini. Iya. Ya, tahun 2010 itu saya pindah ke Makassar karena ya bapak pindah tugas ke sini.
Di sini saya sekolah di SMA YP PGRI 03 Makassar. Dulu juga saya di situ sebagai ketua OSIS juga. Nah, setelah lulus pada tahun 2013, ada beberapa opsi yang sempat terpikirkan dan dicoba, di antaranya lanjut pendidikan tentunya. Tadinya saya, berencana lanjut di pendidikan kesehatan masyarakat di Universitas Hasanuddin. Qadarullah tidak lulus ya. Ada juga kepikiran untuk mencoba di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, tapi tidak jadi ya. Sempat juga orang tua meminta saya untuk mencoba untuk daftar di TNI Angkatan Laut juga seperti Bapak, tapi saya sayangnya tidak ada minat di bidang militer. Tidak ada minat sama sekali, memang saya dari, sejak sekolah itu sudah punya bakat, bisa dibilang bakat, talenta menjadi guru. Kenapa? Karena dulu waktu SMA, ya saya aktif di kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya pramuka. Dan pramuka, saya masuk sebagai ketua bidang teknik kepramukaan, yang mana saya harus membawakan materi kepramukaan. Dalam artian saya mengajar. Ada satu hari di mana saya selesai membawakan materi kepramukaan di kelas kepada para anggota pramuka yang junior. Setelah selesai pengajaran, ada satu junior saya mendatangi saya, "Kak, cocok sekali Kak jadi guru." Oh, begitu mungkin bakat saya ya. Padahal itu pertama kalinya saya bawa materi. Membawakan materi di depan audiens, di depan junior-junior, saya diberitahu seperti itu sama junior. Makanya saya sudah mulai berpikir, mungkin ini jalan karir saya karena natural. Saya tidak pernah belajar cara mengajar atau apa, memang sudah dari sononya. Ya. Kemudian kembali ke lanjut pendidikan tadi, saya tidak lulus di Unhas. Ada teman saya yang menawarkan, "Antum mau lanjut di Mahat Albir?" Kebetulan ternyata beliau alumninya, alumni Mahat Albir. "Apa itu Mahat Albir?" "Itu lanjut pendidikan bahasa Arab," katanya. "Oh, belajar bahasa Arab? Boleh boleh Ustaz." Pikiran saya waktu itu yang penting saya lanjut kuliah, karena saya tidak ada akses lagi, karena saya sudah berpikir kalau saya lanjut kuliah di swasta, saya bakalan menyusahkan orang tua lagi karena mahal. Beda kan kalau di negeri waktu itu, walaupun sekarang juga sama semua, mahal semua ya, pembayaran kuliah itu. Tanpa pikir panjang saya mengiyakan saja. Insting saya saja yang bergerak di situ, "Oh, belajar bahasa Arab ini bagus ini, belajar Islam juga berarti." Karena memang salah satu minat saya juga memang agama Islam pada waktu sekolah karena saya anggota Himpunan Remaja Islam, HIRAIS namanya itu. Ya kalau kita bilang rohis ya, Rohani Islam. rohis ya. Kemudian lanjut di Mahat Albir, saya tidak mau pusing program studi apa, yang penting kuliah saja dulu. Ya saya tidak pikir-pikir karena banyak juga orang biasanya kan terlalu overthinking, saya mau jurusan ini." Iya. Ya, saya kalau tidak di jurusan ini saya tidak mau kuliah. Ada juga sebagian mahasiswa mungkin asal lanjut saja tapi tidak tahu ke depannya mau jadi apa. Kalau saya waktu itu memang prinsipnya, ya memang ini sudah berubah tentunya, waktu itu ya, masih labil, namanya juga baru lulus SMA, yang penting kuliah. Dan belajar agama, belajar bahasa Arab, karena minat saya juga memang belajar bahasa asing, Mhm. karena dulu saya sangat, eee mahir dalam bahasa Inggris. Sampai-sampai memang saya dipercaya jadi ketua English Meeting Club juga di sekolah SMA saya itu. Terlalu banyak organisasi yang saya ikuti. Makanya pada saat kuliah, belajar di Mahat Albir, saya fokus belajar bahasa Arab dan, agama Islam. Saya tidak mau pusing dulu dengan organisasi dan lain-lain. Saya sudah capek di SMA. Studi saya takutnya nanti terbengkalai, seperti itu. Belajar di Mahat Albir dari 2013 sampai 2015. Nah, pada tahun 2014, sudah Mustawa Tsani, ya, semester 2, waktu itu masih ada Tamhidi. Iya. Tamhidi itu kan kelas dasar, kelas 0. Tamhidi, Mustawa Awal, Mustawa Tsani. Nah, di Mustawa Tsani saya ingat salah seorang ustaz masuk ke kelas kami membagikan kami selebaran. Di dalam selebaran itu pilihan program studi apa yang ingin diambil di Fakultas Agama Islam kalau sudah lulus dari Mahat Albir. Lah, kami senang dan langsung konversi ke semester 5. Mmm. Wih, makin senang kami. Saya di situ pilihannya kan ada 4, pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Arab, hukum ekonomi syariah, dan ahwal syakhsiyah. Iya.
Memang saya minatnya dari dulu memang PAI. Jadi saya contreng pendidikan agama Islam tanpa ragu. Kalau bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab saya suka bahasa Arab, tapi saya berpikir, kalau saya ambil pendidikan bahasa Arab, saya bakalan kalah sama yang LC, kalah bersaing. Iya. Walaupun gelar kita SPD, MPD, itu pikiran saya pada waktu itu. Saya tetap bakalan kalah bersaing sama dosen LC. Nantinya kalau misalnya suatu saat nanti bakalan jadi pengajar bahasa Arab, guru-guru yang LC kan banyak juga mengajar di sekolah Islam. Tapi kalau pendidikan agama Islam saya pikir waktu itu memang lebih dibutuhkan di Indonesia terutama karena jam mengajarnya itu agama Islam itu memang lebih banyak di sekolah negeri termasuk. Karena memang asas kebutuhan guru bahasa Arab itu kurang dibutuhkan di sekolah negeri, bahkan tidak biasanya. Hanya di sekolah Islam seperti pesantren, madrasah, atau SDIT, SMPIT. Itu juga saya melihat peluang karir pendidikan bahasa Arab saya pikir agak kalah masih dibandingkan PAI. Jadi saya contohin PAI dan memang minat saya pada waktu itu memang mau mengajar, mau jadi pendidik, bukan pengajar saja. Qadarullah tahun depannya 2015 ada perubahan kebijakan. Alumni Mahat Albir, saya sudah mustawarobi waktu itu, sudah semester 4, pilihannya tinggal 2, ahwal syakhsiyah atau prodi baru, komunikasi dan penyiaran Islam. Waduh, tidak bisa lagi ambil PAIN kalau begini. Tapi saya melihat di antara 2 program studi ini, saya lebih condong ke komunikasi dan penyiaran Islam. Kenapa? Karena saya juga orangnya sosial, suka bersosialisasi. Meskipun saya sendiri introvert, agak kurang nyaman kalau terlalu rame dan sebagainya. Tapi dasarnya memang saya orangnya komunikatif. Dan memang orang kalau mau mengajar butuh skill komunikasi yang baik, butuh skill komunikasi dan juga skill dakwah. Makanya di sini, eee, minat saya lebih condong di antara 2 ini karena saya juga tidak punya bakat dan tidak punya minat di bidang hukum. Iya. Menurut saya pribadi ya, saya tidak bermaksud juga, apa namanya, menjatuhkan salah satu bidang ilmu, tidak. Saya pribadi menganggap bidang hukum itu terlalu kaku untuk saya. Tidak ada ruang untuk berkreasi dan juga butuh hafalan yang kuat. Hafal dalil, hafal Quran, hafal hadis, hafal pasal-pasal, hafal UUD. Belum lagi menerapkannya dan tanggung jawabnya bidang hukum itu luar biasa besar. Betul. Kitanya bakalan, apa ya, menjadi, apa ya, ya menjadi rujukan, menjadi penghakim ya, menjadi penegak hukum. Bagaimana kalau suatu saat masyarakat menilai kita, melihat kita, ya mungkin ya tidak sengaja melanggar hukum juga. Nah, kita bakalan dibully habis-habisan. Intinya bebannya berat. Hanya orang-orang yang betul-betul kuat itu yang bisa lanjut di bidang hukum. Dan juga memang tidak sesuai dengan minat saya, jadi saya lanjut di program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Kemudian, ini karena program studi yang baru tentunya ada beberapa model pembelajaran yang masih ada penyesuaian. Ya, misalnya kita belum ada ruang kelas yang tetap pada waktu itu. Tapi yang berharga di situ kita mendapatkan pengetahuan baru di luar dari ilmu yang kita biasanya dapatkan di Mahat Albir. Di Mahat Albir kan kita fokusnya di bahasa Arab, ilmu dasar Islam seperti fikih, hadis, tafsir, sirah, tarikh, dan sebagainya. Tapi kalau di KPI, saya mendapatkan insight baru banyak sekali, kristologi, ya, manajemen dakwah, komunikasi, pengantar ilmu komunikasi, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang menurut saya sangat menarik dan menunjang nantinya untuk kedepannya skill komunikasi kita. Karena memang masyarakat itu membutuhkan dai yang tidak hanya hafal dalil, tapi mampu menyambungkan dirinya dengan mad'u. Maka dari itu, sampai pada waktu itu saya fokus di komunikasi dan penyiaran Islam, lanjut dakwah juga, program dakwah setahun di Sorong, Papua Barat. Saya paling jauh terlempar pada waktu itu, di Sorong, Papua Barat ya, setahun, kemudian pulang ke Makassar 2018, masih ada sisa waktu untuk pengabdian, saya lanjut pengabdian lagi di tempat lain di, Kecamatan Tombolopao. Di situ di pedalaman, di pegunungan, tidak ada sinyal selama saya di sana. Sinyal ada tapi masuk hutan. Jadi kalau saya pikir, "Ah sudahlah, nggak usah aktifkan internet selama saya di sini." Kurang lebih 40 hari di sana. Di situ titik balik, sebenarnya ada titik balik. Di situ daerahnya namanya Dusun Mateko, Desa Erelembang. Daerah itu jalanannya masih bebatuan dan lumpur, belum aspal, dan pegunungan.
dan tidak ada jaringan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada WiFi di sana. Tapi dulu, dulu itu tidak ada jaringan dan betul-betul kampung. Di sana ada SD atau, MI ya, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di tengah-tengah kampung situ, dan di situ kampungnya terbagi 3, dataran rendah, dataran sedang, dataran tinggi. Dia di dataran rendah, jadi yang dari dataran tinggi pun turun ke bawah kalau mau belajar di sekolah. Saya dapati ternyata sekolah itu hampir bisa dibilang mati. Kenapa mati? Gurunya tidak mengajar, gurunya petani. Iya. Nah, ini sekolah tidak diperhatikan oleh pemerintah. Gurunya juga tidak bisa dapat gaji, entah bagaimana ceritanya pada waktu itu, yang jelas gurunya sampai-sampai harus, mengabaikan tugas mengajarnya, lebih milih jadi petani. Karena kalau tidak begitu dari mana dapat uang? Kita juga ndak bisa salahkan gurunya. Iya. Saya pikir kan, wah miris ini anak-anak tidak pada sekolah. Nanti pada saat saya datang, barulah anak-anak pergi semua sekolah. Kenapa? Cuma saya yang mengajar. Satu orang mengajar SD dan SMP. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 saya masuki bisa dalam 1 hari itu. Saya masuk ke kelas 1 dulu, saya masuk ke kelas 2, saya masuk ke kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, saya masuki semua. Kasih tugas, kasih pelajaran. Jadi saya ganti-gantian, misalnya jam pertama saya di kelas 1, jam kedua saya di kelas 2, jam ketiga saya di kelas 3. Termasuk SMP-nya juga saya masuk di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kadang-kadang saya kasih tugas saja kalau misalnya saya tidak bisa cover semuanya sekaligus. Nah, barulah anak-anak di desa itu, di dusun itu pada semangat belajar pada saat saya datang. Ternyata yang saya dapati memang pendidikan ini masih kurang diperhatikan, apalagi kesejahteraan guru. Nah, di situlah saya makin, kuat lagi tekad saya untuk bisa setidaknya memberi sedikit kontribusi untuk dunia pendidikan di Indonesia. Makanya setelah lulus dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam, saya lanjut di Magister Pendidikan Islam Iya. di Unismu Makassar, di Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya, saya pikir tidak masalah kalau berbeda jurusan antara S1 dengan S2 karena yang dihitung sebagai bidang keilmuan kita itu adalah pendidikan terakhir kita. Terlebih lagi, ada mata kuliah pedagogi yang saya pelajari di KPI, yang mana itu sudah bisa menjadi basis saya untuk melanjutkan pendidikan agama Islam ya, di Magister Pendidikan Islam di S2-nya. Ya mungkin seperti itu, Iya. terkait dengan lanjut studinya dan sebagainya. Inilah yang mungkin banyak dari teman-teman semua yang bertanya-tanya, Ustadz, tentang kok beda jurusan gitu ya, dari komunikasi penyiaran Islam pindah ke jurusan pendidikan di magister, dan ternyata itu semua jawabannya. Dan sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi tentang kondisi pendidikan yang di Indonesia, itu masih kurang diperhatikan dan memunculkan daripada pertanyaan besar, dan terkadang anak-anak di zaman sekarang itu masih berpikir untuk pengen jadi guru, Ustadz, karena kondisi yang ada. Nah, akan tetapi kira-kira yang perlu dibenahi dalam dunia pendidikan saat ini itu seperti apanya dulu, Ustaz? Oke. Apa yang perlu dibenahi, kita sebenarnya bisa berkaca dari dunia pendidikan pada masa kejayaan Islam dulu. Ya. Nah, dari salah seorang ulama kita, ya, Ad-Damsyiki namanya, rahimahullah, pernah meriwayatkan bahwasanya dalam masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gaji 3 orang guru mengaji pada waktu itu di kota Madinah, gaji guru mengaji untuk anak-anak, guru mengaji untuk anak-anak ini, gajinya itu kurang lebih 15 dinar. 15 dinar ini 4,25 gram emas. Mmm. Ini kalau dikonversikan ke emas antam 2021, data yang saya baca pada waktu itu, yang saya pelajari, ini setara dengan 1 bulan itu, ini gaji 1 bulan. 1 bulan. Gaji 1 bulan guru mengaji di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya ulangi lagi, 15 dinar. Kalau dikonversikan dengan harga emas antam sekarang, 2021 lebih tepatnya, 54 juta. 24 juta. Kesimpulannya, guru mengaji, guru TPA kalau kita mungkin. 1 bulan dapat gaji 54 juta. Sekarang, gaji setahun itu belum sampai setengahnya itu. Nah, di sini bahwasanya kita bisa mempelajari bahwa memang dunia pendidikan itu sangat diperhatikan oleh Islam. Di masa Daulah Islamiyah ya, dulu itu, masa kekhalifahan, itu memang kesejahteraan guru itu sangat diperhatikan. Bahkan dari Imam Al-Baghdadi, rahimahullah itu menjelaskan, 3 kunci keberhasilan pendidikan itu di masa kejayaan Islam ada 3. Yang pertama, negara
menjamin pendidikan. Artinya apa? Free 100%. Tidak ada bayar SPP, tidak ada bayar uang pembangunan, tidak ada bayar uang buku, tidak ada. Pokoknya belajar saja. Negara yang jamin semua. Dari mana dananya? Baitul Mal. Inilah kalau kita mau melihat pada politik Islam tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci sukses keberhasilan pendidikan Islam dulu, negara memastikan tidak ada yang tidak kuliah, tidak ada yang tidak sekolah. Semua wajib belajar. Kalau kita dulunya memang ada wajib belajar 9 tahun, bahkan sampai sekarang itu masih berlaku. Iya, wajib belajar, tapi uangnya mana? Tapi dulu memang bukan hanya mewajibkan belajar, negara tanggung biayanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, negara memastikan kesejahteraan guru. Itu tadi yang saya sebut. Gaji guru 1 bulan itu 54 juta kalau disamakan dengan keuangan sekarang seperti itu. Ya, sekarang 300.000 ya sudah lumayan. Dan itu dibayar biasa 6 bulanan. Ya, dirapel lagi. Allahu Akbar. Memang guru itu hebat. Syarat menjadi guru sekarang tidak boleh cepat lapar. Maksudnya gimana nih, Ustaz? Karena gajinya, ya itulah kurang diperhatikan oleh lembaga pendidikan. Nah, jadi kalau kita mau memperbaiki kualitas pendidikan, lihat dulu gurunya. Karena tentu kita ingin guru yang berkualitas. Guru sepintar apapun, guru yang memiliki keterampilan sehebat apapun, kalau kesejahteraan tidak diperhatikan, tentu tidak akan maksimal pengajarannya. Maka dari itu, kita bisa berkaca dari 3 kunci sukses tadi. Dari Imam Al-Baghdadi rahimahullah, negara menjamin pendidikan, tidak ada siswa yang bayar kuliah, bayar biaya sekolah. Yang kedua, bahwasanya semua orang bersekolah. Dan yang ketiga, memastikan kesejahteraan guru itu terpenuhi. Terpenuhi. Ya, seperti itu kurang. Iya, dan kita melihat zaman sekarang ini, Ustaz, kan kalau misalnya berbicara tentang pendidikan itu seiring dengan berjalannya waktu itu bakal dikondisikan. Ya. Nah, apa yang membedakan pola pendidikan di zaman dahulu, Ustaz, mungkin di zamannya Ustaz, dengan pendidikan zaman sekarang yang mungkin masih juga relevan untuk diterapkan, Ustaz? Kalau zaman saya, hmm, yang pertama ciri khasnya tentu masih ada ujian nasional. Dan dulu kita memiliki KTSP. Ya, KTSP itu kurikulum pada tahun 2000, masa saya sekolah itu 2000-an, 2010 ke bawah, Mhm. ya. Itu KTSP itu tidak jauh beda dengan kurikulum sekarang, namun jam pelajarannya tentu dibatasi sampai siang saja. Iya. Kan kalau sekarang ada yang full day dan sebagainya. Sebenarnya perbedaan itu tidak terlalu banyak, yang banyak perbedaan itu adalah penamaan. Nama Penamaan kebijakan, kemudian mungkin alokasi waktu pembelajaran, termasuk juga pada saat pindah ke kurikulum K13 di mana waktu itu UN dihapus, sampai sekarang masih ditiadakan gitu. iya, betul. Iya, dan di sini saya juga tidak bisa bicara banyak karena banyak sekali perbedaan, tapi perbedaannya hanya di beberapa istilah saja. Nah, tapi yang menjadi perbedaan yang mencolok itu sekarang namanya adalah merdeka belajar tentunya. Merdeka belajar ini bagi siswa tidak menekan lagi. Siswa menjadi santai, bukan santai ya, apa ya, lebih tepatnya tidak terlalu tertekan dalam belajar. Tapi sisi negatifnya, guru semakin banyak beban administrasi. Beban-beban administrasi mengisi berkas, melakukan, apa namanya, penelitian juga mungkin ya, seperti itu. Sehingga apa, guru itu tidak bisa fokus mengajar. Kalau dulu memang tetap ada administrasi pendidikan, akan tetapi guru itu lebih diberikan otoritas Iya. dalam kelas dan bisa lebih banyak meluangkan waktu untuk mengajar. Kalau sekarang kan macam-macam saja, sehingga guru ini tidak bisa fokus mengajar saja dan lelah di bidang administrasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan tentunya ke depan. Iya, itu kan yang membedakan juga terletak pada metodenya biasa, Ustaz. Ya, Ya, betul. kalau dulu itu biasa kalau di zaman Firmansyah juga itu, Ustaz, itu masih ada yang kayak istilah mencambuk, memukul ya, Ustaz, sebagai model ya Oh, keseriusan kita untuk belajar. Akan tetapi di saat sekarang ini melihat anak-anak tidak dikerasi juga makin kayak ibarat mentalnya juga ini nih, Ustaz, kayak longgar juga gitu ya. Apakah ini masih relevan digunakan saat sekarang, Ustaz? Apakah ada batasan-batasan boleh dilakukan akan tetapi dengan syarat tertentu, Ustaz? oke. Ya, karena saya mendalami ilmu pedagogi Islam, Iya, betul. ya, dan itu juga mata kuliah yang saya ajarkan pedagogi di komunikasi dan penyiaran Islam seperti ini. Sekarang ada namanya generasi strawberry, Strawberry. ya, yang sedikit-sedikit mengeluh mental health.
ya sedikit-sedikit mengeluh, saya stres dengan keadaan. Padahal apa, cuman disuruh belajar saja. Jadi sekarang bukan cuma fisik yang lemah, mental pun lemah. Sedikit-sedikit curhat di medsos, sedikit-sedikit mengeluh, "Saya butuh healing," gitu dan sebagainya. Ini fenomena yang banyak terjadi. Tapi, kalau dari yang saya pelajari, kekerasan fisik itu tidak diperbolehkan juga, meskipun ada efek positifnya. Mungkin sebagian orang tua dan guru itu mendapati sistem pendidikan yang keras itu di antaranya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin," ya. Di sini diperintahkan bahwa perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat dan dia umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka kalau mereka tidak mau sholat, wa hum abna'u 'asyri sinin, ketika mereka berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, ini hadis yang banyak orang salah tanggap. Hmm. Katanya, "Oh, kalau gitu boleh mukul, anak 10 tahun saja boleh dipukul." Iya, pukul, tapi pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak meninggalkan bekas di badan anak. Sekarang ya, dulu itu ya, ikat pinggang, cambuk, Rotan gitu. rotan, ya, apalagi kalau misalnya orang tuanya terkenal keras, itu sudah biasa. Tapi menurut saya pribadi, ya dari yang saya pelajari itu tidak merupakan, metode pendidikan yang efektif. Kenapa? Akan lebih banyak menciptakan efek trauma pada anak, trauma karena yang dia ingat dari orang tuanya nanti hanya kekerasan. Boleh jadi, nauzubillah, meninggalkan dendam anak kepada orang tua. Bahkan mau dia terapkan lagi nanti kepada anaknya. Jadi ini circle yang tidak akan putus, kalau tidak diputus dari sekarang. Pendidikan yang baik itu tentunya dengan kelemah lembutan, sebagaimana, Luqman, ya Luqman Al-Hakim itu mendidik anaknya itu dengan lemah lembut. Dalam surah Luqman ayat 13, di situ Luqman berkata pada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim." Wahai anakku, ini bunayya ini panggilan kasih sayang kalau dalam bahasa Arab kan untuk anaknya. Bukan ya ibn dan sebagainya, karena ya bunayya ini panggilan kasih sayang. Langsung diajarkan untuk tidak syirik. Jangan mempersekutukan Allah. Karena sesungguhnya, syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ini anak-anak sudah diajarkan tauhid yang baik. Seharusnya seperti itu. Jadi, kalau kita mau mendidik anak yang baik, bukan dengan jalan kekerasan, tapi dengan kasih sayang. Sebagaimana dalam konsep tarbiyah Islam itu terbagi dua, takdib dulu baru taklim. Takdib itu penanaman adab dan akhlak, kemudian taklim penanaman ilmu pengetahuan. Ini kalau mau dijelaskan bisa jadi kajian ini sebenarnya. Intinya seperti itu. Eee, di sini kita bisa lihat dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Ya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan apa maksudnya ini jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Addibuhum wa 'allimuhum." Ajarkanlah adab dan ajarkanlah ilmu pengetahuan kepada keluargamu. Ini termasuk anak-anak sebenarnya. Jadi kasih sayang sebenarnya, bukan dengan kekerasan. Tapi tentu saja tetap dengan ada ketegasan dan otoritas dari pendidik. Jangan sampai juga menciptakan generasi yang bermental lemah seperti sekarang, yang kita sebut dengan strawberry generation itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Yes. Ini dimunculkan, kita dihebohkan dengan kehadiran Bapak Menteri baru, ya Bapak Abdul Mukti selaku Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu mencoba untuk menghadirkan pola pendidikan atau metode pendidikan tentang deep learning. Ya, Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustaz, apa yang dimaksud dengan deep learning ini? oke. Deep learning ini dicanangkan oleh Profesor Dr. Abdul Mukti, Mhm. MED. Kita tentu pertama kali bersyukur karena Menteri Pendidikan kita memang orang pendidikan. Kita bisa lihat dari gelarnya MED, Master of Education. Ya, memang orang pakarnya pendidikan. Kelemahan kita di Indonesia ini adalah orang yang bukan bidangnya membidangi suatu hal, dan ini bisa menciptakan masalah-masalah ke depannya.
Tapi kalau orang yang memang paham pendidikan, yang membidangi pendidikan, yang menjadi menteri pendidikan, ini insyaallah akan menjadi solusi yang baik ke depannya. Dan di sini sempat memang heboh, ada, katanya kurikulum deep learning yang akan menggantikan kurikulum merdeka. Tapi Prof. Abdul Muti, mengkoreksi, ya, memberikan bantahan, ini bukan kurikulum baru. Deep learning itu bukan kurikulum, tapi pendekatan, pendekatan pembelajaran. Nah, deep learning itu adalah pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang mulia dengan asas 3, pembelajaran yang mindful, pembelajaran yang meaningful, dan pembelajaran yang joyful. Mindful itu adalah berkesadaran. Maksudnya apa? Kita menyadari bahwasannya siswa itu masing-masing punya minat dan bakatnya. Kemudian meaningful, pembelajaran yang bermakna, tidak sekedar hafal, tapi betul-betul paham pelajaran yang dia dapatkan dan bisa dia aplikasikan dalam keseharian. Itu meaningful, berarti, bermakna. Nah, yang ketiga joyful, tidak ketinggalan, menyenangkan. Belajar itu jangan sampai kayak di penjara. Tegang gitu. Ya, tegang begitu. Apalagi kalau gurunya killer mungkin. Makanya belajar juga harus joyful, menyenangkan, seperti itu. Nah, ini memperhatikan juga 4 olah. Olah yang pertama, olah pikir, intelektual. Nah, kemudian olah, olah hati, ya, atau etika, olah perasaan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, olah estetika. Kemudian yang keempat, olahraga. Olahraga itu kan, kinestetik, seperti itu. Jadi keempat unsur ini yang memperkuat nantinya pembelajaran yang 3 tadi, mindful, meaningful, joyful. Nah, di sini prinsip utama dari pembelajaran deep learning ini, deep itu kan artinya dalam, pembelajaran mendalam kalau di Indonesia kan itu. Betul-betul bukan hanya hafal, tapi bisa paham dan bisa terapkan dalam kesehariannya. Ini nanti mungkin bisa dikupas lebih lanjut ya, seperti itu. Iya, ini yang perlu dipertanyakan Ustaz, apakah metode-metode ini yang dicanangkan itu relevan untuk dilaksanakan saat ini? Dan kalau misalnya relevan, apakah bisa semua sekolah ini diterapkan hal demikian? Sangat bisa. Menurut saya sangat bisa dan sangat relevan, bahkan seharusnya deep learning ini sudah diterapkan sejak tahun-tahun sebelumnya, menurut saya. Karena kenapa? Menurut penelitian PISA 2018, itu di internasional, Indonesia ini tingkat, HOTS-nya itu kurang. HOTS itu adalah higher thinking, higher order thinking skills, pemikiran tingkat tinggi. Dibandingkan dengan negara seperti Cina, Jepang, Amerika, kita ini kalah. Apa itu HOTS, higher order thinking skill, pemikiran tingkat tinggi? Jadi, kognitif atau pengetahuan anak itu dibagi 6. Yang terendah menghafal, itu tingkat pertama, menghafal. Tingkat kedua, paham. Tingkat ketiga, menerapkan. Tingkat keempat, analisis. Tingkat kelima, evaluasi. Tingkat yang paling tinggi, menciptakan. Kita masih di tingkat 1 sampai 3. Waduh. Sedangkan negara maju itu sudah pada 4 sampai 6 ke atas. 4 ke atas dia. Nah, Indonesia cuman bagaimana mau bagus, level pendidikan kita kalau soal-soalnya itu cuman sebutkan pengertian ini, sebutkan pengertian ini. Apa yang dimaksud dengan ini? Ya itu kan cuma level 1, cuma level 1, 2, mengingat dan memahami. Terus kapan menerapkannya? Nah, disinilah jawabannya adalah deep learning tadi. Dengan memperhatikan, tingkat 4 sampai 6, analisis, evaluasi, dan menciptakan. Jadi siswa pada deep learning ini akan diajarkan untuk bukan hanya menghafal, tapi mempelajari bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus dalam keseharian. Intinya adalah kita belajar tentang kasus-kasus yang relevan dalam keseharian itu, bahwasanya bagaimana pengetahuan ini bisa diterapkan, diamalkan. Sebenarnya ini sejalan dengan ajaran Islam. Ilmu itu harus diamalkan, kan. Bahkan peribahasa Arab ada yang mengatakan, "Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin." Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Nah, selama ini yang bikin kita kalah dari negara maju, Indonesia ini terlalu memaksakan anak-anaknya menghafal, menghafal, menghafal. Hafal kali-kali 1 sampai 10, hafal kali-kali 11 sampai 20, hafal rumus ini, hafal rumus ini, hafal nama-nama tanaman. Iya dihafal, tapi relevansinya apa sama dunia kesehariannya? Sekedar hafal tapi dia tidak tahu cara pakainya.
begitu. Nah, di sini kalau deep learning diajarkan bagaimana siswa itu problem solving, menyelesaikan permasalahan yang sederhana dulu tentunya. Mmm, Nah, kemudian bagaimana nanti pengetahuan yang dia dapatkan bisa menjadi bekal utama dia untuk karirnya ke depan. Itulah fokus utama dari deep learning itu. Berarti betul-betul guru di sini bertugas tidak hanya menyampaikan pelajaran, tapi mencari strategi yang tepat bagaimana supaya siswa ini senang belajar dan bisa pakai itu ilmunya untuk kegiatan sehari-harinya. iya. Itu intinya deep learning. Sempat disebutkan tadi tentang masalah guru yang harus memiliki kreativitas saat Ya, dalam pengajaran. Ini kan menjadi tugas tambahan gitu loh Ustaz, mhm, untuk para guru untuk menerapkan deep learning ini. Ya mhm, tentu menjadi kayak sedikit beban untuk bisa menciptakan hal-hal baru untuk bisa melakukan penyesuaian itu. Nah, kira-kira persiapan apa yang perlu dilakukan oleh seorang guru ini Ustaz, untuk bisa menerapkan daripada deep learning ini? Apakah pemerintah juga menyiapkan kayak semacam, tempat edukasi untuk mendidik guru itu sendiri atau seperti apa seharusnya Ustaz? oke. Di sini dibutuhkan profesionalisme guru, Eee, dan ini tentu sudah diterapkan di Indonesia dengan adanya PPG, Pendidikan Profesi Guru. Ini sebenarnya curahan hati juga, saya sebenarnya agak risih melihat kalau orang tidak bekerja sesuai dengan bidang ilmu. Di antaranya, orang yang bukan dari jurusan pendidikan pergi mengajar. Saya tidak menyangkal bahwasanya rezekinya orang beda-beda, tentu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita mau dunia pendidikan itu makin baik, melihat juga, apa namanya ya, profesionalisme. Di sinilah saya melihat fenomena bahwasanya pendidikan ini dianggap remeh oleh banyak orang. Kenapa dianggap remeh? Banyak orang bilang semua orang bisa jadi guru. Berani nggak mereka bilang semua orang bisa jadi dokter? Mereka nggak berani bilang begitu, kenapa? Profesi kedokteran lebih dihargai daripada profesi keguruan. Dan ini yang saya sangat, apa ya, prihatinkan sebenarnya. Saya mau buktikan pendidikan itu bukan sesuatu yang mudah. Pendidikan itu bukan sesuatu yang simpel. Bukan sekedar antum bisa ajar, sudah antum guru. Oke, kalau begitu orang banyak yang bisa menjadi pengajar, tapi tidak banyak yang bisa jadi pendidik. Di sini saya memberikan batasan, ada pendidik, ada pengajar. Oke, banyak orang yang bisa mengajar. Apa susahnya mengajar? Kalau ada buku, sampaikan isinya. Itu mengajar. Mendidik, tidak semua orang bisa. Maka dari itu, makanya jurusannya namanya jurusan pendidikan. Nah, di sini melihat dari penamaannya itu pendidikan, maka guru itu tidak hanya dituntut untuk bisa mengajar, tapi bisa mendidik. Nah, ini perbedaan yang banyak orang tidak bisa pahami. Kenapa? Mendidik itu katanya ngajar di sekolah. Misalnya, antum jurusan pendidikan, antum ngajar di mana? Langsung itu pikirannya, sekolah. Padahal jurusan pendidikan juga tidak hanya harus di sekolah. Menjadi orang tua pun mendidik sebenarnya. Makanya pendidikan, ilmu pendidikan ini bukan hanya untuk calon guru saja, tapi calon orang tua. Nah, di sinilah profesionalisme guru tadi, ada jurusan pendidikan, program studi pendidikan, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Nah, jadi alumni yang itu saja yang bisa jadi guru harusnya harusnya. Dan diperkuat lagi dengan pendidikan profesi guru, PPG selama 2 tahun kan. oh, Nah, di sini supaya dapat gelar di belakangnya lagi, GR. Ya, bukan GR yang lain ya, GR. Ya, GR itu artinya guru. Pernah lihat mungkin kan kalau, iya, mahasiswa yang gelarnya SPD GR. Ya, itu maksudnya dia sudah apa namanya, menyelesaikan program S1-nya di bidang pendidikan, kemudian profesi dokter, profesi guru, GR. Sama kalau dokter, profesi dokter kan ada DR di depan. mhm, Nah, di sinilah yang kita bisa lakukan ya, memaksimalkan profesionalisme guru. Jadi, bahasanya ini bukan berarti kita membatasi rezekinya orang, iya, tidak, tentu tidak. Yang saya inginkan di sini, dunia pendidikan memang hanya orang profesional saja yang mengajar. Orang yang profesional mengajar, kalau memang pendidikan itu mudah, kenapa harus ada pendidikan profesi guru? Berarti mendidik itu nggak gampang, karena ada lagi pendidikan profesinya. Nah, inilah saya harap masyarakat, terutama Indonesia ini, tidak lagi menganggap remeh bidang pendidikan. Jangan bilang, "Saya jurusan kedokteran, saya juga bisa mengajar. Saya jurusan ekonomi, saya juga bisa mengajar." Oke, kalau begitu silakan ikut PPG 2 tahun. Berapa semester antum bisa bertahan di situ. Karena memang sangat, apa ya, sangat membutuhkan, eee, apa istilahnya ya, membutuhkan keyakinan bahwasanya saya bisa jadi guru. Nah, di sini juga guru dituntut untuk
paham psikologi anak. Kenapa? Karena kalau kita mengajar satu kelas itu, ya mungkin 30 anak, kita menghadapi orang dengan 30 kepribadian berbeda. Itu saja kita, bayangkan dulu, kita berhadapan dengan 30 orang dengan kepribadian berbeda-beda dan masih anak-anak. Mendidik anak itu tidak segampang mendidik orang dewasa. Kalau orang dewasa, ya dia cepat paham dengan apa yang kita sampaikan, tapi anak-anak, mendudukkan mereka 1 jam saja di kelas itu sudah butuh usaha keras. Bagaimana kita berpikir supaya anak-anak ini betah dulu di kelas. Nah, betah di kelas dan suka dulu sama kita. Nah, jadi guru itu harus menjadi pribadi yang disukai oleh muridnya. Jangan sampai kita menjadi guru yang baru langkah kakinya saja dari jauh kedengaran, anak-anak sudah pada takut. Loh, ih datang nih bapak itu, datang nih ibu ini. Baru langkah kakinya teng teng teng, orang sudah takut semua, anak-anak sudah takut, sudah pada duduk siap. Ini guru yang tentu kita tidak inginkan juga ya. Tentu tetap direspek, tetap dihormati gurunya, namun disukai juga perlu. Kalau guru sudah disukai, apapun yang diajarkan oleh guru insya Allah lebih gampang dicerna oleh anak-anak. Nah, kemudian itu tadi psikologi anak, guru itu bisa menerapkan pola pembelajaran yang sesuai dengan kepribadiannya dan juga sesuai dengan model pembelajarannya. Kan kalau dalam ilmu pendidikan, anak itu ada yang visual, belajarnya lebih mudah dengan melihat. Ini biasanya lebih suka dengan tampilan-tampilan gambar, lebih lebih cepat paham dia kalau ada gambarnya, slide-nya, atau buku mewarnai. Ada juga anak audio, lebih gampang belajar dengan cara mendengar. Ada juga anak kinestetik, lebih gampang belajar dengan cara praktik, melakukan, bergerak, begitu. Nah, di sini guru bisa memadukan beberapa model pembelajaran menjadi satu, yang mana kemudian anak-anak itu bisa semuanya ter-cover. Maksudnya tidak ada anak yang merasa terpinggirkan. Ini yang kita tidak inginkan tentunya. Kalau ada anak yang merasa, "Saya tidak cocok dengan guru ini. Setiap dia mengajar, saya selalu kayak terpinggirkan, yang lain senang, saya bingung." Nah, Nah, guru yang baik menguasai 4 dimensi atau istilahnya kita 4G mungkin ya. Semua sudut, satu sudut 2 sudut 3 sudut 4 kan biasanya kalau kelas itu 4 sudut. iya. Maksudnya, satu kelas itu tidak ada siswa yang terabaikan. Ini tentu, tugas yang berat. Tapi kabar baiknya juga dari Prof. Abdul Mukhti akan mengurangi beban administrasi guru. Jadi guru tidak banyak lagi di depan komputer, tidak lagi melakukan banyak pekerjaan di depan laptopnya, melainkan lebih bisa fokus di kelas. Ya. Dan ini harapan kita tentunya semoga ini betul-betul terwujud. Guru bisa fokus, berpikir dan merencanakan pembelajaran yang baik, tanpa harus banyak dibebani dengan beban administrasi. Ya seperti itu. Dengan munculnya istilah ini deep learning Mhm. yang saat ini muncul itu membuat pertanyaan di pikiran kita bahwasanya kenapa harus muncul sekarang, kenapa baru muncul sekarang gitu. Jadi kenapa ndak muncul-muncul dari zaman dahulu, mungkin di Menteri Pendidikan sebelum-sebelumnya, apakah ini membuktikan bahwasanya pendidikan kita lagi ndak baik-baik saja Ustaz? Sudah tergambarkan dari situ seperti apa? Oke, tentu kita harus mengutamakan husnuzon dulu, Mhm, berbaik sangka. Kita tidak, abaikan bahwasannya menteri-menteri pendidikan sebelumnya itu tentu banyak jasanya juga pada dunia pendidikan. Tapi, mungkin salah satu faktornya adalah pakar pendidikan yang menjadi menteri pendidikan, makanya baru keluar istilah ini. Mungkin sebelum-sebelumnya bukan pakar pendidikan yang menjadi menteri, karena ini memang sudah profesor lagi ya, sudah profesor memang membidangi pendidikan, ilmu pendidikan, makanya barulah keluar usulan ini, padahal harusnya dari jauh-jauh hari sudah ada. Makanya inilah, keunggulannya kalau suatu bidang dibidangi oleh orang yang tepat, dan ini ke depannya memang perlu dilakukan deep learning. Kenapa? Kita ingin pengetahuan yang didapat oleh anak bermanfaat untuk hidupnya. Karena kenapa? Manusia itu diciptakan dengan 2 role, 2 misi. Misi yang pertama Abdullah, menjadi hamba. Itu kan kita lihat dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini yang pertama, harus bisa menjadi abdun, hamba yang, beriman dan bertakwa. Yang kedua juga sebagai khalifatullah. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku ingin menjadikan di permukaan bumi ini khalifah. Nah, dari kedua misi penciptaan manusia ini, manusia dituntut untuk belajar 2.
Kalau Abdullah berarti belajar ilmu agama. Kalau Khalifatullah belajar ilmu duniawi. Dan ini saya juga lakukan. Saya belajar agama Islam di Albir, tentu. Kemudian saya juga belajar ilmu pendidikan sebagai Khalifatullah. Saya mempelajari ilmu duniawi dan mempelajari ilmu ukhrawi. Nah, deep learning ini insya Allah bisa menjadi solusi untuk itu. Karena kenapa? Dalam setiap pembelajaran yang dilakukan, mata pelajaran apapun itu betul-betul didalami, mendalam, menyelam. Selama ini yang kita terapkan memang lebih banyak surface learning. Surface learning itu kan pembelajaran di permukaan saja, tidak sampai ke dalam. Ibaratnya kita cuma mancing di kedalaman 1 meter. Ikan-ikan yang kedalaman 1 meter saja yang kita tangkap, tidak sampai yang di dasar laut. Yang mana di situ siswa lebih banyak disuruh menghafal, menghafal, dan menghafal. Nah, sekarang deep learning ini bisa menjadi solusi kenapa betul-betul siswa belajar memecahkan masalah. Karena kenapa? Dia akan hari-harinya itu mendapatkan berbagai macam fenomena. Yang mana di sini dia bisa langsung bisa menggunakan dan mengaplikasikan pengetahuan yang dia dapat. Misalnya, misalnya kalau siswa belajar biologi atau IPA lah, mungkin suatu hari di rumahnya ada masalah. Apa itu? Tanaman yang ditanam oleh orang tuanya mati karena hama. Nah, anak ini karena sudah belajar deep learning di sekolahnya, dia bisa memberi solusi mungkin untuk orang tuanya. "Ibu, Pak guru tadi kemarin ajarkan saya untuk pakai obat ini supaya membasmi hama." Wih, bagus ini. Dia sudah terapkan memang di sekolahnya. Jadi bukan hanya sekedar ini adalah obat untuk hama, ini adalah ini adalah ini tanaman yang ini. Kalau cuma teori saja tentu kurang kurang bermanfaat untuk anak. Tapi kalau praktiknya ada, itu tadi deep learning itu, betul-betul dia lebih banyak belajar juga di luar kelas. Itu juga tantangannya di deep learning. Belajar bukan cuma di kelas, tapi di luar kelas juga. Nah, di sini harapannya anak-anak itu bisa betul-betul merasakan manfaat dari pendidikan 100%. Jika Ustadz memposisikan diri sebagai orang tua Ya, dari siswa, dengan kehadiran deep learning ini apa yang harus Ustadz lakukan? oke. Kalau posisi saya sebagai orang tua, bagaimana tadi? Kalau jika Ustadz menjadi seorang, orang tua dari mahasiswa itu sendiri dengan kehadiran deep learning, apakah Ustadz akan mendidik anak Ustadz itu dengan hal yang sama begitu untuk menunjang daripada pembelajaran deep learning itu? Oh, tentu. Mhm. Karena ini memang sebenarnya sejalan juga dengan visi pendidikan Islam itu sendiri. Iya. Karena dasarnya dalam Islam itu, ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Ya, ilmu itu kalau hanya sekedar masuk di kepala, tapi tidak ada apanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada penerapannya, tidak bisa juga dipakai untuk membantu orang, maka ilmu itu sia-sia saja. Makanya hidup kita ini singkat. Kita ndak bisa pelajari semua ilmu di dunia ini. Kita ndak bisa sekaligus belajar psikologi, belajar biologi, belajar fisika. Pilihlah ilmu-ilmu yang memang paling kita minati dan paling kita bisa kuasai. Dan itu pun dengan deep learning itu bukan wide learning. Kalau wide learning, pembelajaran yang melebar. Melebar itu dalam artian anak itu bisa ini, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Tapi kalau deep learning, anak ini bisa satu hal tapi dalam. Kita mau yang mendalam, bukan yang meluas saja, tapi mendalam juga. Tentu kita juga berharap anak ini bisa belajar dengan meluas. Maksudnya banyak bidang yang dia kalaupun tidak dia kuasai, setidaknya dia bisa berpartisipasi di dalamnya. Nah, dengan pembelajaran mendalam, betul-betul kalau anak itu sudah belajar suatu hal, dia betul-betul dalami. Ya contoh, kalau dalam ilmu agama, anak belajar fikih, dia betul-betul mendalami fikih bukan hanya fikih luarnya saja, dia tahu qawaid fiqhiyah, dia tahu masailul fiqhiyah, dia tahu juga fikih-fikih yang dasar-dasar dan yang tingkat lanjut. Tentu dengan bertahap. Kita juga bukan berharapnya anak-anak itu serba bisa di usia muda, tidak. Tapi dengan bertahap ini, jadi anak itu lebih banyak punya waktu untuk menguasai suatu bidang ilmu tanpa harus khawatir bahwasanya dia itu akan ditekan oleh hal-hal yang lain. Karena kenapa? Deep learning ini kan salah satu prinsipnya pembelajaran yang joyful, menyenangkan. Oh. Bagaimana mau menyenangkan kalau gurunya terlalu banyak menuntut dan terlalu menekan siswa? Ini yang kita tidak inginkan. Nah, kalau dengan deep learning yang diterapkan ini, seperti tadi mindful, berkesadaran, meaningful, berarti, joyful, menyenangkan.
Nah, menyenangkannya ini yang menjadi kunci, karena kenapa? Anak-anak itu suka dengan hal-hal yang menyenangkan. Jangan kita heran kalau melihat anak-anak itu lari ke sana kemari, ribut, bahkan mungkin berkelahi ya, sama temannya. Dasarnya memang itulah sifat dasar anak-anak. Justru kita harus khawatir kalau anak itu diam, duduk, tidak bicara. Bermasalah ini anak, ada masalahnya nih. Kalau anak memang lari-lari ke sana kemari, hiperaktif kalau kita bilang, bahkan mungkin orang melabeli ini anak nakal. Label anak nakal itu harusnya dihilangkan. Kenapa? Hakikatnya tidak ada anak nakal. Yang ada anak yang memang aktif dan lebih aktif dari yang lain. Kalau dewasa masih seperti itu, dipertanyakan. Ini kan anak-anak. Nah, disinilah harapan kita dengan deep learning ini anak-anak bisa menikmati pembelajaran, bisa betul-betul mendalami suatu pembelajaran dan bisa menjadi bekalnya di masa depan, itu. Ya, ini sangat luar biasa Ustaz pembahasan kita di kesempatan kali ini. Tapi ada satu hal yang menarik juga dari kepribadian Ustaz, ini Iya. kemarin sempat kita dengar Ustadz mendapatkan sertifikasi kompetensi. Iya, Nah, ini boleh dibagi ya Ustadz ya, ini sekiranya buat teman-teman yang juga berprofesi sebagai guru atau pendidik mungkin masih berpikir, "Ah, untuk apa sih?" gitu ya Ustadz ya, iya, "penting nggak sih?" gitu. iya, oke. Terkait dengan sertifikasi kompetensi yang juga saya dalami ya, dan profesi saya juga sebagai associate trainer di lembaga pelatihan kompetensi itu, yang memberikan gelar sertifikasi. Jadi pertama-tama, gelar sertifikasi itu adalah gelar yang mana menjadi tanda bahwasanya kita pro di bidang itu, profesional ya. Namun gelar ini bukan hanya sekedar dipasang-pasang saja, bukan hanya sekedar untuk memperpanjang nama saja. Bahkan ada yang biasanya terlalu panjang namanya, terlalu banyak di C-nya dan sebagainya. Yang kita sebenarnya harapkan, dengan adanya sertifikasi kompetensi, keahlian kita lebih diakui. Karena faktanya, mungkin kita tidak dapati di sekolah, tapi di perusahaan-perusahaan, mereka hanya mencari calon pelamar kerja dengan sertifikasi tertentu, yang punya gelar C tertentu. Ya, misalnya seperti tadi, Certified Digital Marketing Specialist. Banyak perusahaan yang mensyaratkan itu. Kalau tidak ada itu, tidak diterima. Atau kalau ada 2 pilihan, yang satu punya gelar sertifikasi, yang satu tidak, kemungkinan yang lebih diterima yang ini, diterima untuk diterima kerja di satu perusahaan itu. Kalau untuk pendidik sendiri, itu opsional, opsional ya. Itu, boleh diambil, boleh tidak. Yang menjadi penekanan tentunya ini kan hanya diklat, pendidikan kilat, ya pelatihan istilahnya. Ya gimana ya, sebagian orang menganggap remeh juga. Nah, itu gelar yang tidak tahu apa maksudnya. Iya, mereka tidak mau juga cari tahu apa itu maksudnya. Sekali lagi itu mengakui bahwasanya kita punya keahlian. Seperti saya punya beberapa, tapi yang saya tonjolkan cuma satu, CIPDS, Certified Islamic Pedagogy Specialist. Spesialis dalam bidang pedagogi Islam, karena itu yang saya perdalam dan rencananya ke depannya, jenjang karir saya sebagai akademisi itu yang saya perdalam, kalau mau lanjut guru besar misalnya. Karena akademisi itu harus mendalami satu bidang, harus. Nah, untuk guru, ini bisa dipakai untuk menunjang kompetensinya. Jadi misalnya, seorang guru sudah punya gelar SPD, kemudian dia ingin mengambil gelar kompetensi dalam bidang yang paling dia bidangi. Tentu saja kalau pendidikan itu kan terbagi-bagi lagi, evaluasi pendidikan, pendidikan anak, ada lagi, guru tahfiz, ada lagi guru Quran, ada lagi dan sebagainya. Ini kan terbagi-bagi lagi ke dunia pendidikan. Nah, kita mau lebih diakui dalam bidang apanya. Misalnya, salah satu gelar yang kita tawarkan juga kemarin CTLE, Certified Teaching and Learning Evaluator, evaluator belajar mengajar. Jadi, keahliannya dia evaluasi pendidikan. Nah, kalau misalnya gelarnya SPD, kemudian CTLE di belakang. Dia sarjana pendidikan dan punya keahlian dalam evaluasi belajar mengajar. Itu sebenarnya gunanya. Jadi bukan sekedar tempel saja, tapi tentu ilmunya juga bermanfaat kan, karena namanya ini diklat, ilmunya singkat, tapi dengan harapan bermanfaat juga untuk menunjang karirnya sebagai pendidik atau guru, ya seperti itu. Iya, luar biasa memang kalau berbicara tentang pendidikan di Indonesia ya sangat begitu penting. Tapi kalau Ustadz sendiri bagaimana harapan untuk pendidikan Indonesia ke depan, Ustadz? Harapan
pendidikan di Indonesia ke depannya ini bisa kembali kepada fitrah misi penciptaan manusia tadi. Betul-betul pendidikan itu bisa meng-cover 2 misi penciptaan manusia, yaitu Abdullah, hamba Allah, dan Khalifatullah. Makanya karena ini secara label bukan negara Islam, meskipun mayoritas muslim, kita harapkan jam mengajar agama Islam itu tentu diperbanyak lagi. Bukan hanya di kelas, tapi di luar kelas. Kenapa? Karena adab itu lebih diutamakan daripada ilmu. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah mengatakan, "Ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma." Belajarlah dulu adab sebelum belajar ilmu. Bahkan Ibnul Mubarak rahimahullah mengatakan pula, "Ta'allamnal adab salasina aman wa ta'allamnal ilma 20." Kami belajar adab 30 tahun, kami belajar ilmu setelah itu 20 tahun. Mana banyak? Adab. Iya. Nah, namanya juga pendidikan, dididik. Apa kalau yang tergambar di pikiran kita pertama, kalau anak dididik berarti diajari adab yang baik, harusnya. Bukan diajar saja, tapi dididik juga. Nah, ke depannya semoga pendidikan ini bisa mencakup 2 misi penciptaan manusia, kemudian mencakup 2 poin utama pendidikan, yaitu ta'dib atau penanaman adab yang baik, itu dulu. Kemudian taklim, penanaman ilmu pengetahuan. Dan dengan adanya pula deep learning ini semoga semuanya itu bisa terwujud pula, insyaallah. Ya, Masya Allah, Ustaz. Ya. Semoga tercapai dan juga bisa membawa dampak positif untuk Indonesia ke depannya dalam dunia pendidikan sendiri. Dan terakhir Ustaz, closing statement yang bisa disampaikan kepada sahabat Nuansa Podcast. Oke, kepada sahabat Nuansa Podcast, mari kita bersama-sama peduli dengan dunia pendidikan di Indonesia ini karena kadang-kadang masih banyak saja orang yang mengabaikan dunia pendidikan. Hanya merupakan suatu keniscayaan saja, maksudnya sesuatu yang sekedar ada saja. Tapi dengan perhatian yang kita berikan kepada dunia pendidikan di Indonesia, misalnya kita sebagai orang tua bisa tentunya memberikan masukan-masukan kepada sekolah, kepada para praktisi pendidikan yang lain, dan kita pun juga sebagai orang tua mendukung program-program sekolah yang baik tentunya ke depannya. Karena dengan partisipasi orang-orang yang di luar pendidikan juga bisa berpengaruh pada dunia pendidikan yang lebih baik. Karena kenapa? Pendidikan itu ada 3 wilayah, ya, rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Nah, kita walaupun di lingkungan sekitar tetap bisa berkontribusi. Bantulah kita sebagai pendidik, bantulah para pendidik untuk mendidik anak dengan baik. Jangan cuma membebankan tugas mendidik anak pada guru. Tapi kita juga sebagai orang tua, sebagai tetangga mungkin ya, bantulah para pendidik dengan apa? Memastikan anak-anak kita ini adabnya baik dan juga berpengetahuan yang baik pula dan luas, insyaallah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, sekira ini Ustaz obrolan kita di kesempatan kali ini yang luar biasa bermanfaatnya karena ini adalah satu hal yang memang perlu dipublikasi Ustaz, karena belum banyak orang yang mengetahui tentang metode deep learning ini. Iya. Ya, meskipun masih dicanangkan, ya belum disahkan, semoga ke depan bisa terlaksana untuk kebaikan bangsa dan negara. Hai. Sekali lagi Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, jazakumullah khairan atas kesempatan waktu untuk berbagi pengetahuan. Semoga di lain kesempatan Ustaz bisa kembali ngobrol untuk bicarakan tema-tema menarik lainnya Ustaz. Amin, Barakallahu fikum. insyaallah. Sekira ini sahabat Nuansa Podcast yang bisa kami berikan di kesempatan kali ini, semoga memberi kebermanfaatan untuk Anda semua dan bisa diambil positifnya dan bisa untuk kita share bersama untuk kemajuan daripada pendidikan kita di negara Republik Indonesia. Nasrul minallahi fatuhun qarib wa basyiril mu'minin, freedom your mind. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.